Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship, atau dalam bahasa Indonesia, yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung. Kami ada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Cornelius Ritiau. Banyak orang memanggil saya Pendeta Cornelius Ritiau. Dan selamat bergabung bersama dengan kami hari ini. Dan puji Tuhan, kita sekali lagi akan belajar bersama-sama. Saudara tahu, apa yang bisa membawa damai, sejahtera di antara manusia di bumi? Yang saya tahu pasti bukan uang atau harta, bukan juga kekerasan, bukan peperangan, bukan senjata. Bahkan di akhir zaman ini bukan bom atom. Banyak orang negara punya nuklir. Tetapi semua tidak membawa damai sejahtera. Jadi apakah yang bisa membawa damai sejahtera? Saudara tahu? Yaitu kasih. Love. Kasih yaitu kasih Allah. Dan juga kasih di antara manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami, jemaat-Mu. Berkati firman-Mu yang hidup dan kudus ini. Juga berkati hamba-Mu ini, penuhi dengan Roh Kudus untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita akan langsung saja kepada judul. Saudara bisa lihat di tembok atau di screen. Judul yang saya pakai hari ini ialah kasih, atau bahasa Inggris love. Kita semua tahu love atau kasih, ya. Dan poin nomor 1, seperti biasa saya suka dengan poin, yaitu karena begitu besar kasih Allah. Great is God's love. Kasih Allah begitu besar kepada manusia. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yaitu katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah Bapa, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus, supaya setiap orang, yaitu siapa saja, yang percaya kepadanya, atau Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya taruh note, kita bisa baca note-nya dengan cepat. Dikatakan, hidup kekal di surga tidak dapat dibeli dengan uang, saudaraku. Dan juga dengan kebaikan, kejujuran, segala perbuatan amal, bahkan sekolah tinggi Alkitab, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pemimpin agama apapun juga, dan lain-lain. Amin. Kita tidak bisa membeli hidup kekal. Coba next saya baca notnya. Dikatakan hidup kekal terjadi karena kasih Allah terhadap manusia yang berdosa. Karena kasih Allah. Coba next kita baca lagi notnya. Saya tulis hidup kekal hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan bukan agama-agama apapun. Contohnya kita baca Efesus 2 ayat 9, Kisah 4 ayat 12. Nah, kita baca bersama. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi oleh keselamatan, oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Dan juga diberikan keselamatan. Saya taruh note, coba baca kita punya note nextnya. Saya taruh semua para agamawan berusaha, katakan berusaha, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari dosa-dosa mereka dengan melakukan segala macam perbuatan baik. Tetapi kekristenan diberikan, katakan diberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita keselamatan diberikan, bukan kita usaha cari apapun. Coba next note saya taruh di situ. Manusia tidak bisa mencapai surga dengan usahanya sendiri
Walaupun naik sebuah pesawat terbang, ruang angkasa yang termodern sekalipun juga. Apalagi melalui agama. Karena agama adalah usaha manusia yang berdosa untuk masuk ke surga yang sangat kudus atau suci. Jadi keselamatan bukan usaha manusia, kata Alkitab. Tapi Allah berusaha untuk menyelamatkan kita. Coba note next, saya taruh di sini, dikatakan juga. Alkitab berkata, sucikanlah hatimu. Hanya ada satu jalan untuk menyucikan hati manusia, yaitu apa? Melalui darah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Nah, itulah cara kita menyucikan diri, bukan dengan segala macam perbuatan, hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Kisah Para Rasul 14, contohnya katakan di sini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan. Bukan saya, saudara, yang mengatakan. Firman Tuhan. Jadi saya tuliskan tidak ada nama lain. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan perlu diselamatkan. Semua orang perlu diselamatkan. Walaupun saudara seorang pendeta, saudara seorang yang baik apapun, perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lihat poin kedua, next, dengan cepat. Yaitu judulnya, pengorbanan Tuhan Allah oleh karena kasih. Nah, kita berbicara soal kasih hari ini. Amin. Jadi kita berbicara banyak. The sacrifice of God because of love. Coba kita lihat Roma 5 ayat 8, ayat berikutnya. Dia katakan, ini Alkitab berbicara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah, mereka anaknya menunjukkan Kristus telah mati berarti pengorbanan dari Tuhan Allah sendiri. Jadi Alkitab, saya taruh Alkitab berulang kali berkata, Yesus Kristus telah mati, bukan orang lain. Tidak ada satu orang makhluk apapun, nama apapun di dunia ini. Tapi banyak orang berpikir Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi Alkitab berulang kali mengatakan Yesus mati. Mati di kayu salib untuk segala dosa manusia. Coba kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 28a saja, bagian A. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan, katakan mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Amin. Jadi kita berbicara soal pengorbanan Tuhan Allah. Tuhan Yesus mati berkorban untuk Anda dan saya demi keselamatan kita. Amin. Saya taruh Tuhan Yesus mati bukan karena Dia bersalah atau berdosa, tapi Dia mati hanya satu kali saja. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa saudara-saudara dan saya juga. Amin. Itulah kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dia mati menanggung dosa manusia. Haleluya, saudaraku. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia baik sekali. Kita baca coba Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ini Tuhan Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku apa? Memberikan atau mengorbankan apa? Nyawaku untuk menerima kembali. Tuhan Yesus berkata, Dia memberikan, Dia mengorbankan nyawa, bukan Dia karena dibunuh atau apa. Dia sacrifice. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Saya taruh Tuhan Yesus memberikan atau mengorbankan nyawanya karena kasih Allah kepada semua manusia yang telah berdosa. Amin. Saudara, Allah begitu mengasihi Anda. Walaupun Anda berdosa sekalipun, Allah mengasihi untuk Anda supaya Anda datang kepadanya. Coba kita lihat ayat 18-nya. Dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambilnya itu nyawanya Tuhan. Tidak ada orang ambil daripadaku, melainkan aku memberikannya atau mengorbankannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus dikasih tugas oleh Bapa, diutus ke dunia untuk mati bagi kita. Waktu dia mati, dia memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Itu adalah tugasnya dia. Luar biasa ya. Siapa yang punya tugas disuruh mati? Kan ngeri juga ya. Tapi Tuhan Yesus, dia karena kasih Allah, dia mau memberikan nyawanya. Coba kita lihat note, next saya taruh, note-nya begini. Ini adalah tugas yang sangat berat. Tetapi Tuhan Yesus melakukan tugas ini karena apa? Kasih Allah terhadap manusia yang telah berdosa. Amin. Kita berbicara saudara, begitu Allah mengasihi kita saudaraku. Begitu pengorbanannya luar biasa. Memberikan anak yang tunggal. Saya punya anak 4 laki-laki. Untuk mati bagi saudara belum tentu saya kasih ya. Saya, saudara maaf ya, saya nggak bisa kasih anak saya. Tuhan hanya punya anak 1 saudara. Dan dia korbankan untuk seluruh dunia. Amin. Coba poin ketiga kita lihat next dengan cepat. Yaitu yang terbesar ialah kasih. The greatest is love. Kita lihat di sini 1 Korintus, saya kasih note dulu. 1 Korintus pasal 13 1-3 adalah apa akibatnya jikalau seorang tidak memiliki kasih. Kita bisa kasih, ada akibat. Coba kita baca ayat 1-nya, next. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi monoton aja ya. Gong, lama-lama ya hilang sendiri ya. Coba ayat 2-nya kita baca. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, firman Tuhan. Saudara, kasih baik. Coba nomor 3 poinnya dikatakan, bukan poin Alkitab, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk apa? Dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada amin saudaraku? Inilah kasih. Kasih lebih dari segalanya. Coba kita baca ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13, next dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku, kita pikir orang, iman, diimani iman. Pengharapan. Iman adalah dasar dari segala pengharapan. Tapi kita pikir udah hebat. Tapi ternyata yang terbesar adalah kasih. Kita lihat contoh, Yohanes 21 ayat 15. Next, Tuhan Yesus berdialog dengan Simon Petrus. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka, atau lebih dari semua ini? Bahasa Inggris katakan more than this, artinya semua ini. Nah, Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Simon, apakah engkau memiliki sekolah teologi tinggi, apakah engkau kaya, atau engkau orang hebat, apakah engkau pendeta dan sebagainya. Tapi apakah engkau mengasihi aku? Sulit dijawab, saudaraku. Kalau saya ditanya, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Waduh, Tuhan, kita setengah mati menjawabnya. Tapi begitulah manusia. Ya, coba kita lihat selanjutnya, yaitu kalau tidak salah poin nomor 4, Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. God loved man first. Kita pikir, wah kita manusia cari Tuhan, berbuat ini segala. Ternyata Allah lebih dahulu mengasihi
kita. Coba kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 19. Ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Inilah apa? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi, katakan telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Jadi Allah, coba baca ayat 19, dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Allah itu hebat loh, saudara. Kita masih berdosa, dia kasih anak ini berkorban. Itulah kasih. Coba kita baca next, saya taruh notnya. Pada hari-hari terakhir ini, manusia tidak mengasihi Tuhan Allah. Tuh. Allah telah mengasihi manusia. Tapi Tuhan manusia ya begitulah manusia. Tapi manusia mengasihi apa? Dirinya sendiri. Dan apa? Saya taruh not bahasa Inggris. One of the most terrible times, cause the love of money is the root of all evil. We all know it. Saudara, mencintai uang adalah akar dari segala apa? Karena uang orang bisa susah, bisa menderita. Dan juga bisa berantem karena uang. Coba contoh kita 2 Timotius 3 ayat 2a katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, karena itu kedurhakaan semakin bertambah dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini Tuhan Yesus katakan, Matius 24 ayat 12, saudara baca sendiri, Tuhan Yesus katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, saudaraku, begitulah akhir zaman ini. Yaitu kasihnya dingin, kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama manusia jadi dingin, saudara. Jadi hambar, aduh males mengasihi orang, aku aja susah gitu ya, aku aja kekurangan dan sebagainya, aku aja mengasihi keluarga susah, mengasihi ini, apalagi mengasihi Tuhan. Ya, setengah mati begitulah. Tapi saudara, kita belajar kasih. Coba poin nomor 5, ini poin terakhir, yaitu kasih Allah sangat kuat di dalam Kristus Yesus. God's love is very strong in Christ Jesus. Amen. Mari kita baca kitab Roma pasal 8. Dikatakan ayat 35-nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, banyak sekali. Tapi belum selesai. Coba kita baca ayat 38-nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Coba baca ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Nggak ada, saudara. Tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Allah dan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya taruh note, saudara, note-nya begini. Jadi, janganlah kita keluar dari kasih Tuhan Yesus Kristus, karena hidup kita akan selalu kalah dalam menghadapi segala macam pencobaan di dalam dunia ini. Tetapi, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus selalu ada jaminan kemenangan. Amin. Karena nggak ada yang bisa kalahin. Maut nggak bisa. Malaikat-malaikat nggak bisa kalahin kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara suka apa aplikasinya? Saya selesai aplikasinya next 1. Kita
sudah mengetahui bagaimana Tuhan Allah mengasihi kita. Jadi bagaimanakah kita mengasihi dan sama kita? Ini sekarang tanya untuk kita. Kita udah tahu Allah begitu besar mengasihi kita, pengorbanan dan sebagainya. Sekarang kita bagaimana terhadap Allah? Kasih kita bagaimana? Dan juga terhadap sesama. Coba baca kitab Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Wah, susah Pak Ritiau. Saya 50 sih bisa deh, tapi segenap, aduh, susah. Dan dengan segenap apa? Jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatan. Ini Tuhan Yesus. Saudara mau mengasihi Allah, Tuhan Yesus katakan begini, segenap hatimu. Nah, saat taruh segenap artinya berapa persen? 100%. Kasih Tuhan Allah dengan 100% hatimu, dengan 100% jiwamu, dengan 100% akal budimu, dengan 100% kekuatanmu. Semuanya segenap artinya 100%. Susah. Coba baca ayat 31-nya, saudaraku. Ayat 31 mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Amin. Seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ada dua hukum dalam Alkitab. Ini hukum yang terutama, yang tertinggi. Ini adalah hukum yang tertinggi dalam Alkitab, yaitu bukan kita saling membenci, saudaraku. Tapi saling apa? Mengasihi seperti Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu. Manusia sukanya ya begitu. Wah, ngapain? Aku benci sama dia. Aku begini, mulai tersinggung. Tapi ini hukum, saudaraku. Mengasihi Allah 100% hati kita dan juga mengasihi sesama kita. Ada amin? Coba kita baca aplikasi nextnya. Nomor 2. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Melainkan manusia hidup penuh dengan kebencian, kemarahan, kegeraman, kelaliman, peperangan, bahkan apa? Pembunuhan dan sebagainya. Ini kalau kita tanpa kasih Kristus. Tidak ada kasih Kristus, begini akibatnya hidup kita. Amen. Coba poin nextnya. Kita nomor 3. Jadi kekristenan tanpa apa? Kasih Tuhan Yesus Kristus tidak akan berfaedah apa-apa. Karena Alkitab berkata betapa lebarnya. Kita nyanyikan lagu ini tadi. Betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara bisa baca sendiri Efesus 2 ayat 18. Lebar sekali, panjang sekali, tinggi sekali, dan dalam. Kasihnya siapa? Kristus pada kita. Ada amin, saudaraku? Amin. So, next aplikasi, ya, saya tulis pada nomor 4. Mungkin sebagai seorang Kristen, Anda berpikir bahwa yang terbesar atau terpenting ialah melayani, bergereja, bersaksi, atau berdoa, dan lain-lain. Tetapi ternyata yang terbesar ialah kasih. The greatest is love. Jadi kita berpikir bahwa saya melayani kiri kanan sampai pagi sore, saya saya beriman dan sebagainya. Kita pikir itu yang terbesar. Ternyata Alkitab mengatakan yang terbesar ialah kasih. Do you love? Do you have love? Do you love your God? Do you love your neighbors? Ini semua pertanyaan yang perlu dijawab. Dan sebagai kata penutup, saya taruh ini, saudaraku. Bagi kita baca bersama, bagi Tuhan Allah yang oleh karena kasih-Nya telah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, demi menyelamatkan kita, semua manusia yang telah berdosa, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, itu adalah kata penutupnya. Bagi Dia, bagi Tuhan Allah, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita mempunyai Allah yang baik terhadap kita. Mengasihi. Bukan hanya Dia katakan I love you, tetapi Dia
berkorban, bahkan anak yang tunggal. Amin. Saya akan berdoa, saudaraku. Seperti dikatakan, saudara, tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah. Makanya manusia berusaha melalui agama, melalui ini, untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Tidak bisa mengasihi Allah dengan kekuatan kita. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya kita bisa sanggup mengasihi Allah. Saya akan berdoa, dan saya harap firman ini menjadi kekuatan bagi Anda untuk menolong bahwa kasih itu yang terbesar. Oke, doa ini adalah yaitu menolong kita semua untuk kita bagaimana mengasihi Allah. Saya akan bantu Anda. Anda bisa berdoa bersama saya. Kalau kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak bisa mengasihi Allah. Saya akan berdoa menolong Anda. Mari kita, Anda ulangi doa saya. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Rubah hidup saya dan bentuk hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, nah Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saya akan doakan Anda. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Semoga kami belajar hari ini bahwa kasih itu yang terbesar. Biar bagaimana apapun dalam hidup yang kami lakukan, baik sebagai orang Kristen atau bukan, kami harus belajar mempunyai kasih yang murni terhadap Allah 100%, dan juga kasih kepada orang lain. Ya Tuhan, kami percaya bahwa semua kasih ini hanya bisa didapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Mu berkata, tidak akan ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Nya kami telah berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudaraku. Kiranya firman ini menjadi berkat sampai kita ketemu lagi. Salam sejahtera. Amin. Bye-bye.